Penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 terus terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Kementerian Kesehatan melaporkan lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah sudah terjadi sejak November lalu. Namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim jumlahnya tidak sebanyak yang dilaporkan Kementerian Kesehatan. Dan untuk berbincang lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Selamat malam. Ternyata di balik masker ini sudah tumbuh kumis baru ya, Pak ya? Pak, hari ini kita akan berbincang tentang perbedaan data antara pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak di Jawa Tengah? Apa yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 ini terus terjadi dan melonjak di Jawa Tengah? Saya kira kita bicara data dulu ya. Kalau datanya kita berbeda, sudah sering Mbak kita berbeda. Kadang-kadang kita lebih, kadang-kadang juga kita kurang. Cuman yang tanggal 29 kemarin kok perbedaannya cukup tajam ya. Maka saya sudah kontak dengan Menteri Kesehatan, saya sudah kontak dengan Prof. Biku dari Satgas, dengan Bu Dewi saya juga komunikasi yang mengelola data, bahkan dengan Pusdatin Kemenkes juga saya sudah bicara. Maka saya sampaikan, yuk datanya kita perbaiki. Lonjakannya terjadi. Dan memang ada peningkatan, kluster keluarga muncul, PES juga ada, DAS, TNI Polri ada, jadi sebenarnya kita mengkelompok-kelompokkan apa kluster-kluster itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Maka diksinya mungkin melonjaknya adalah ketika kemarin disebut ada 2036 ya, yang saya juga terkejut itu. Kayaknya kalau beda ya nggak jauh-jauh amat lah. Pernah terjadi perbedaan ratusan jumlah saja, saya sudah protes beberapa kali. Nah, tadi sudah rapat dengan Menko Marinvest agar kita sama-sama memperbaiki sistem dan dari Pusdatin pusat juga siap dan kami juga siap. Barangkali kami bisa jadi juga keliru kan, tapi perbedaan yang terlalu jauh menurut saya ada yang keliru dalam penanganan olahan data. Berarti artinya ada kesalahan input ya Pak, human error begitu atau seperti apa Pak? Ya banyak kesalahan dari sistem yang ada pasti ya, bisa dari human, mungkin bisa dari sistem, bisa jadi cara check and recheck. Makanya kami dari Jawa Tengah lumayan cerewet Mbak, dan ini sudah beberapa kali begitu kita coba sampaikan. Saran saya sih lebih baik kita pakai satu data dan ini bisa kita sampaikan. Tadi waktu rapat dengan Menko Marinvest juga ada catatan-catatan untuk perbaikan dan masih ada 1 juta lebih data dari Kemenkes yang belum diinput begitu ya. Maka ya kita siap-siap saja. Sebenarnya komunikasinya gampang aja Mbak. Biar beritanya nanti juga biasa-biasa saja, tidak usah gas-gasan gitu ya. Maka bicaranya kira-kira gini, kondisi real hari ini adalah sekian. Nah data yang delay ada sekian. Data delay karena kita akan mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Dan itu akan kita masukkan nanti di dalam pemberitahuan berikutnya. Maka dengan cara itu publik akan teredukasi. Oh, data delay mungkin karena adminnya, mungkin karena spesimennya, atau ada kelengkapan-kelengkapan data yang belum ada. Mungkin itu akan lebih baik. Tapi memang di Jawa Tengah ada peningkatan. Memang. Dan ini sudah kita siapkan betul dari awal bahwa, oh ini libur panjang kita siap-siap. Kemudian kerumunan-kerumunan yang punya potensi kita mesti siap-siap. Ada pilkada kita mesti siap-siap. Maka saya sampaikan bahwa akhir tahun nggak usah libur bareng-bareng lah gitu ya. Yang secukupnya saja Natal, terus kemudian tahun baru, tapi nggak usah dipanjang-panjangin gitu. Karena ada risiko ini. Ya, tadi Pak Ganjar sempat menyebutkan terkait dengan pilkada yang sudah di depan mata ya Pak ya. 9 Desember ini kita sama-sama akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk juga di Jawa Tengah. Kasusnya masih terus melonjak, bahkan Presiden Joko Widodo ini juga menyoroti nih, aduh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ayo dong, kasusnya terus melonjak, harus ada perbaikan. Selanjutnya Pak, apa kemudian langkah konkret dan juga strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi terutama kenaikan kasus di masa pilkada ini? Karena tidak hanya kita harus bicara untuk menekan kasusnya, partisipasi pemilih juga harus tetap dipertahankan begitu Pak. Bagaimana kemudian strateginya Pak Ganjar? Oh enggak, kalau soal pilkada udah kita siapin ya, sudah kita siapin untuk KPU menyelenggarakan itu. Terus kemudian protokolnya bisa kita perketat. Kita siap memberikan dukungan ya agar mereka bisa berjalan.
Tapi kalau ada kerumunan ya harus dibubarkan. Oke. Bawaslu juga sama, kalau hari ini ada kampanye kerumunan, bubarkan. Kita dukung, karena partai-partai juga sudah setuju soal itu. Karena kemarin Pak Jokowi mungkin mendapatkan informasi Jakarta dan Jawa Tengah melonjak tinggi dengan data itu, maka seolah-olah itu kejadiannya, wah, Jawa Tengah melambung tertinggi di Indonesia, biang kerok, begitu ya judulnya kemarin. Maka saya kaget loh, kok begini? Coba saya minta datanya. Kan sekarang saya pegang datanya, Mbak. Oke, jadi boleh dari disampaikan, rilis 2036 ya, Mbak ya. Catatan kami 804, jauh banget ya. Terus kemudian ada duplikasi data 519 ya. 176 terduplikasi, sejumlah sampai 519. Terus kemudian data yang ditemukan di Corona Jateng yang sudah pernah kita input 990 ya. Ini data-data yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pendengar. Di Kendal, lah orang 56, tapi duplikasinya 277. Di Gerobokan, 144, duplikasinya 230. Jadi ini contoh di jumlah-jumlah yang gede-gede gitu ya Mbak ya. Maka kemudian kita bisa menyampaikan data ini sehingga ketika Pak Presiden mungkin mendapatkan informasi ini, Pak Presiden pasti terkejut. Dan Pak Presiden layak terkejut. Maka Pak Presiden juga layak untuk memperingatkan kami-kami ini. Maka kami juga menjaga. Maka dengan kondisi-kondisi seperti ini, saya lebih senang untuk berkoordinasi langsung dengan pusat untuk ini siapa yang keliru, sistemnya pusat atau daerah. Dan kami siap dikoreksi. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal kenaikan kasus positif COVID-19 ini kan erat kaitannya dengan 3T yang dilakukan pemerintah dan 3M yang dilakukan oleh masyarakat ya Pak ya. Kalau sejauh ini Pak Ganjar melihat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah konsisten belum Pak untuk melakukan 3T-nya dan melihat pola bagaimana interaksi masyarakat melakukan 3M, bagaimana pandangannya Pak? Iya, kalau Anda lihat data kami dalam 4 minggu terakhir, tes kami tinggi sekali. Bahkan kami mencoba melirik data dari kawan-kawan dengan jumlah penduduk di provinsi yang besar, kami paling tinggi loh hari ini. Jadi kalau Anda boleh melihat dan memperbandingkan itu, Jawa Tengah lebih tinggi. Tidak hanya ini ya, klaimnya gubernur gitu ya, agar kemudian orang bisa melihat. Mari kita bandingkan datanya. Bahkan Mbak, kami sudah melebihi yang ditargetkan oleh WHO, bahkan sudah lebih dari itu hampir 200%, Mbak. Memang ini menjadi kemarin menjadi sesuatu ya buat teman-teman yang berjalan di lapangan karena Polda bekerja, terus kemudian TNI bekerja, mereka yang melakukan surveillance terus-menerus. Loh, ini kok datanya seperti ini gitu ya. Maka kemarin terus menyampaikan pada saya, Pak Gubernur, apakah kita cukup sesuai dengan WHO saja? Tidak, saya bilang. Tes terus, kejar terus, agar kita bisa mengetahui dari si tracingnya siapa saja yang kena. Maka saya sampaikan pada teman-teman, jangan kendor karena dibully, jangan kendor karena dicaci, terus saja dites. Karena keselamatan rakyat lebih penting seperti petunjuk Presiden itu, tidak menggentarkan kita agar semua menjadi peduli. Maka saya meminta, kan kita kumpul dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, agar kegiatan-kegiatan kerumunan kita kurangi dan alhamdulillah sambut dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus gitu. Baik, itu tadi ya pentingnya untuk terus konsisten pemerintahnya melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Nah, bicara soal treatment ini Pak, bagi mereka yang sudah terpapar COVID-19 menjadi pasien, kalau kita lihat ini kan data dari ketersediaan kamar tidur di rumah sakit juga semakin menurun, kemudian dokter juga sudah mulai burn out ini Pak. Apa langkahnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Untuk mengantisipasi agar penanganannya juga bisa berjalan baik, agar angka kesembuhannya tinggi Pak? Ya sosialisasinya nggak boleh berhenti dan nggak boleh bosan. Orang boleh bicara bosan, ini panjang sekali. Guru bosan, mau ngajar nggak ada muridnya. Murid bosan, belajarnya daring. Yang dagang di rumah juga bosan, ya nggak? Pemerintah provinsi work from home. Sampai dengan hari ini sejak April dulu kita 50% Mbak, bosan kita kirim. Kita nggak boleh bosan ngadepi ini. Maka kemudian apa yang mesti disiapkan? Yuk dong masyarakat bantu yuk. Nggak sulit kok, hanya tidak berkerumun. Hanya pakai masker, hanya cuci tangan ya. Hanya promotif, sehat, makannya cukup bergizi, ada vitamin. Tidak banyak kok. Gitu ya. Tapi tolong ini ditaati. Kerumunan-kerumunan yang kumpulan ribuan orang jangan, kan nggak sulit kan itu. Apa sih sulitnya?
itu dipindahkan ke daring juga bisa kok. Nah, tempat tidur sekarang kita tambah, tadi habis kita rapat, kita bicara agar menyiapkan tambahan SDM gitu kan. Terus kemudian ini kita dorong. Kami sudah menyiapkan sampai skenario terburuk, kalau diperlukan seperti yang ada di Jakarta umpama, ada yang tempat isolasi mandiri yang terkonsentrasi gitu, kita siapkan. Tadi Pak Menko Maritim juga menyampaikan, siap Pak. Di Semarang sudah ada, rumah wali kota dipakai, hotelnya provinsi dipakai, kemudian di Banyumas juga dilakukan hal serupa. Nah sekarang tinggal kita minta di setiap kabupaten kota. Termasuk tadi yang Anda sampaikan bahwa rumah sakit kalau Anda sudah berat, tolong kami dikabari, jangan diam saja gitu kan. Baik. Sehingga ICU tempat tidurnya bisa ditambah, tempat tidur untuk perawatan bisa ditambah gitu kan. Senario-senario itu coba kita siapkan agar kemudian nanti bisa tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Termasuk sekarang mencari mereka kelompok rentan. Sekali lagi, mencari mereka kelompok rentan sedini mungkin. Karena kalau sudah masuk itu terjadi, ya bahaya gitu kan. Ini perlu tindakan-tindakan yang lebih. Maka kami meminta agar semuanya bisa menahan diri. Situasi lagi sulit, semua lagi naik di beberapa tempat, maka ini serius. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Baik, berarti artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah tadi Pak Ganjar dengan tegas menyatakan rumah sakit yang merasa sudah mulai kewalahan, ayo segera lapor ke Pemprov Jateng karena nanti akan dipikirkan solusinya seperti apa ya Pak ya. Termasuk juga bagi tenaga kesehatan ya Pak ya pastinya. Oh tentu saja, karena itu bagian. Jadi tenaga kesehatan Mbak, mereka lelah, mereka sudah capek, mereka bosan, mereka tegang juga. Maka cara meringankan beban mereka adalah kita sendiri yang menahan, kita sendiri yang melawan dengan 3M, dengan promotif, sehat semuanya. Itu aja, tidak sulit kok. Tapi kalau ngeyel ya polisi akan turun tangan. Maka Pak Kapolda, Pak Pangdam ini nggak tidur. Dia keliling terus, dia berjalan terus gitu kan. Ya sampai kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agar tolong dong jangan bikin kerumunan begitu. Dan alhamdulillah lah sampai dengan hari ini bisa berjalan gitu. Baik, perlu kolaborasi semua pihak pastinya Pak ya untuk terus bersama-sama mengatasi masalah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu ya Pak.